Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ke-48 surat An-Nisa. Kita baca kembali hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis yang ke-11, kata Imam Ibnu Katsir, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Amir qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala an Damdam ibn Jaus al-Yamami qala li Abu Hurairah. Ini Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berkata kepada Jaus al-Yamami, ya Yamami, la taqulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu lak. Wahai Yamami, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada seseorang, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada seseorang, wallahi, Allah tidak akan mengampunimu. Atau perkataan, la yudkhilukal jannata abadan, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selamanya. Qultu, Jaus al-Yamami atau Damdam bin Jaus al-Yamami berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna hadhihi kalimatan yaquluha ahaduna li akhihi wa sahibihi idza ghadib. Kalimat ini sering dikatakan oleh seseorang di antara kami kepada saudaranya atau kepada temannya ketika ia marah. Ya, ada kebiasaan pada saat itu di mana seorang ketika marah pada temannya, kemudian mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, atau selamanya Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Qala, Abu Hurairah berkata, la taqulha, janganlah kamu mengatakan itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kana fi bani Israil rajulani wa kana ahaduhuma mujtahidan fil ibadah wa kana al-akhar musrifan ala nafsihi wa kana mutaakhiyain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dulu di Bani Israel, di kaum Bani Israel ada dua orang yang bersaudara, atau dalam riwayat lain disebutkan saling mencintai. Artinya akrab. Dua orang ini sahabat akrab atau dua orang bersaudara. Salah satunya mujtahid beribadah, rajin beribadah. Kemudian yang satu lagi suka melakukan dosa, maksiat. Yang satu rajin beribadah, yang satu suka maksiat. Tapi dua-duanya bersahabat. Seperti Ustadz Gaus dan Ustadz Ujang bersahabat. Ya. Yang satu hitam, yang satu putih. Itu. Tapi ini bukan hitam putih perbedaannya. Ibadah dan maksiat. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Wa kana mujtahidu la yazalu yaral akhar ala dhanbin fayaqul ya hadza aqsir. Yang satu yang rajin ibadah ini sering dan selalu ketika melihat saudaranya ini melakukan maksiat selalu mengatakan, tinggalkan maksiat itu. Fayaqul khallini wa rabbi abu ista'ala ya raqiban. Temannya ini menjawabnya apa? Biarkan aku. Apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Lihat. Temannya mengatakan ketika melihat dia berbuat maksiat, kamu jangan berbuat maksiat, tinggalkan maksiat itu. Jawabannya apa? Bukan berterima kasih, tapi biarkan aku. Kamu kan bukan pengawasku. Kamu tidak diutus untuk mengawasiku. Qala. Rasulullah melanjutkan, ila an ra'ahu yauman ala dhanbin ista'dhama. Faqala lahu waihak aqsir. Sampai pada suatu ketika yang rajin ibadah ini melihat temannya yang ahli maksiat itu melakukan suatu dosa yang dianggap sangat besar oleh ahli ibadah ini. Lalu dia mengatakan, waihak, celaka kamu, aksir, tinggalkan maksiat ini. Qala, temannya ini menjawab, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Allah. Biarkan aku dengan Rabbku. Abu Ta'ala ya raqiban. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Faqala. Lalu yang rajin ibadah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka au la yudkhilakal jannata abada. Lalu keluarlah kalimat dari orang yang rajin ibadah ini karena kesal, jengkel, menasehati, tidak taat terus nih temannya ini. Dinasehati tidak taat, disuruh tidak nurut. Keluarlah kalimat ini, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Qala, lalu Rasulullah SAW melanjutkan, faba'atsallahu ilaihima malakan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada keduanya seorang malaikat, faqabada arwahahuma, lalu mencabut ruh keduanya. Mematikan siapa, Ustaz Salim? Siapa yang dimatikan? Yang ahli ibadah atau ahli maksiat? Hah? Mencabut nyawa keduanya. Dua-duanya dicabut nyawanya. Mana yang mati? Yang ahli ibadah atau yang ahli maksiat? Hah? Dua-duanya. Ya, karena dua-duanya dicabut nyawanya, dua-duanya meninggal. Wajtama'a indahu. Lalu dua-duanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil mudznib. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang berdosa, kepada orang yang suka melakukan dosa itu. Idhhab fadkhulil jannata bi rahmati. Pergilah kamu masuk surga karena rahmatku. Ya, ini perkataan kepada siapa? Kepada ahli maksiat. Pergilah kamu masuk surga karena rahmatku. Wa qala lil akhar, dan Allah berkata kepada yang satu lagi, pada ahli ibadah itu, akunta bi aliman, akunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah kamu tahu tentang aku? Dan apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang aku bisa lakukan? Sehingga menghukumi temannya ini tidak diampuni oleh Allah, tidak akan masuk surga. Tahu dari mana? Tahu dari mana Allah tidak akan mengampuninya? Tahu dari mana Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga? Idhabu bihi ilan nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk membawanya ke neraka. Kemana? Saudara dibawa kemana? Ke neraka. Siapa? Yang mengatakan kepada saudaranya, Allah tidak akan mengampunimu. Qala Rasulullah SAW berkata, fawalladzi nafsu abil qasimi biyadih, la takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhir. Sungguh orang ini, siapa? Yang ahli ibadah di dunianya itu, yang mengatakan kepada saudaranya Allah tidak akan mengampuni, laqad la takallama bi kalimatin, sungguh dia mengatakan satu kata. Ya. Kalimatun itu bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Jumlah atau kalam. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Walaupun bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, tidak semua tepat. Kalimatun itu artinya kata. Sedangkan jumlatun atau kalamun itu artinya kalimat. Jadi kalimatun itu kata. Akan tetapi kadang orang-orang menyebut kalimat itu dengan kata. Ya. Jadi satu kata maksudnya beberapa kata. Satu kata maksudnya kalimat. Tapi ingat jangan salah begitu ya. Kalimatun itu artinya kata. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, dia mengatakan satu kata maksudnya satu kalimat. Au baqat dunyahu wa akhiratahu. Kalimat ini membinasakan atau menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Allahu Akbar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai
kita menghukumi orang sesuai dengan apa yang kita lihat. Bahaya besar. Ya. Jangan menghukumi orang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, yang lebih besar dari itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bi ahaduhum. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kamu kafir, maka kalimat itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ima kepada yang dikatakan, kalau dia benar kafir, dia kafir. Kalau ternyata dia tidak kafir, maka itu kembali ke dirinya, dia yang kafir. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Dan sekaligus peringatan pada kita atau bagi kita semua, jangan merasa punya keistimewaan, kelebihan daripada orang lain. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain, sehebat apapun amalan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa tempat dalam kitab-kitabnya menyebutkan sebuah perkataan yang layak untuk kita renungkan. Kata beliau, kalau Anda salat malam dan melihat saudara Anda tertidur, jangan pernah merasa Anda lebih baik dari dia. Kalau Anda bisa tahajud, kemudian melihat teman tidur, jangan merasa, oh saya mah tahajud, dia mah nggak tahu diri, nggak tahu untung, tidur terus. Juga kata beliau, seandainya Anda saum dan melihat saudaramu tidak saum, jangan merasa Anda lebih baik dari dia yang tidak saum. Sekarang hari Senin misalnya, oh saum, lihat orang minum makan gitu. Kamu nggak tahu hari Senin nih? Kamu nggak tahu hari Senin sekarang? Dia merasa dia paling baik tahu hari Senin. Apalagi sekarang tanggal 15 bulan Dzulqa'dah, Ayyamul Bid, hari Senin, Ayyamul Bid. Wah, kamu nggak tahu. Itu penyebab hancurnya amal. Penyebab hancurnya amal. Ya, siapa tahu orang yang tidur itu, misalnya Faiz tahajud, lihat siapa Ikrar tidak tahajud, tapi Faiz tidur lebih dulu. Kemudian Ikrar baca Quran, tilawah Quran sampai jam 12 malam, kemudian ngantuk, tidur, nggak sholat malam. Faiz tidak tahu bahwa Ikrar itu sudah tilawah Quran, beres 30 juz. Kan salah itu, merasa oh, aku tahajud, dia tidak. Ya. Atau ada hal yang lain, oh dia itu sakit. Sebenarnya dia tuh selalu tahajud, pas itu sakit, kebetulan ini tahajud, merasa oh saya tahajud, dia tidak. Padahal dia suka tahajud. Ini mah baru sekali tahajudnya. Mungkin saja. Ya, yang jelas dalam kondisi apapun seorang muslim itu tidak pernah merasa lebih dari saudaranya. Kondisi yang paling buruk seperti ini nih. Ya. Melihat teman suka berbuat maksiat, kemudian sudah dinasihati, kan saya sudah menasihati, sudah sampai keluar. Saya itu tidak langsung menghukumi dia tidak akan diampuni oleh Allah, tidak langsung, nasihat dulu. Iya, tetap kewajiban kita hanya memberi nasihat. Adapun hukum itu, memvonis, menghukum, hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Namun
hadis ini jangan dipahami sebaliknya. Apa dipahami sebaliknya? Orang yang suka bermaksiat merasa nyaman. Ya, saya mah bermaksiat mungkin kayak ini yang di hadis ini, diampuni oleh Allah, masuk surga. Biarkan dia menyangka saya jelek, biarkan menyangka apa-apa. Yang penting masuk surga walaupun saya berbuat maksiat. Nah, ini dalilnya. Itu mah lebih celaka lagi. Ya. Atau lihat saudaranya saum, dia tidak saum. Dia baru kali ini saumnya juga. Saya mah sering, sekarang aja nggak saum. Itu salah juga itu. Atau dia nggak saum, lihat teman-temannya saum. Belum tentu saumnya diterima. Belum tentu. Mungkin saya yang tidak saum lebih hebat dari yang saum itu. Itu mah bodoh. Bodoh kata orang Sunda, bodoh kata Toloyo. Tidak tahu diri. Ya, sudah tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, malah bangga. Lebih jahat lagi kalau bangganya dengan maksiat. Orang bangga berbuat maksiat, bahaya itu. Ya. Jadi ini dua sisi, kalau jangan sampai salah memahami ini. Hadis ini peringatan bagi kita ketika kita merasa telah berbuat baik dan melihat orang lain tidak baik atau kurang baik. Bukan untuk orang yang kurang baik atau tidak baik melihat orang yang lebih baik. Karena apa? Seharusnya seorang mukmin itu ketika melihat orang lain lebih tinggi, lebih banyak kebaikannya, harus apa? Harus punya keinginan. Harus punya keinginan untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang ini. Supaya apa? Supaya dapat pahala yang sama. Ya. Tinggal lihat temannya saum, saya hari ini belum sempat saum nih, mudah-mudahan besok mau saum selamanya. Senin Kamis terus. Itu nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ini kenapa? Kembali ke hadis ini. Kenapa sampai seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang mengatakan kepada saudaranya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Justru dia yang tidak dimasukkan ke dalam surga karena sikap berlebihan menghukumi orang, kemudian juga kebodohannya terhadap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pelajaran kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.